Jadi jangan pernah untuk takut terhadap kematian, meninggalnya. Ini perjalanan ke selanjutnya. Nah, pertanyaannya yang cukup yang bisa menjadi refleksi ke kita semua, bagaimana dengan hidup kita setelah meninggal? You turn grave into garden, you turn bones into armies, you turn seas into highway. Ini terkait dengan, kalau lihat lagunya memang saya ambil potongan yang cukup singkat untuk kata-kata ini. Sorry. You turn grave into garden. Ini you turn grave into garden. Jadi ini simbolik dan juga terkait dengan realita ya, bahwa orang yang berpulang kemudian dimakamkan, dan ini grave ini mengaitkan ataupun terkait dengan makam, dan gardens ini jadi you turn grave into garden. Jadi you itu maksudnya Tuhan mengubah makam menjadi taman. Taman yang ini yang dimaksud adalah taman surga. Jadi kenapa saat kita meninggal itu kan dunia fana, tubuh semua akan ada batasnya. Itu makanya dunia fana, dan kita masuk ke bagian roh yang meninggalkan dunia fana, yaitu sesuai janji Tuhan untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Bapa di surga menyediakan rumah ataupun tempat di surga, dan garden ini menjadi simbolik dari taman surga. Jadi jangan pernah untuk takut terhadap kematian. Nah, terkait dengan satu penggalan itu, saya tadi kan sempat menyinggung bahwa dalam kehidupan kita itu dihadapkan realita kedatangan kita sebagai bayi, yaitu kelahiran di titik ini misalkan. Kemudian kita hidup, berkembang, ini prosesnya kita hidup, ini tangan saya ya, berkembang, kemudian kita bertumbuh menjadi remaja, pemuda, dewasa, menikah, punya keluarga, terus kemudian punya anak, punya cucu, kemudian akhirnya kita berpulang di titik ini, di titik yang satu ini. Nah, ini kalau mungkin saya buat gini aja ya kelihatannya. Nah, masing-masing orang tuh punya, tadi saya katakan, rentang hidup atau perjalanan hidupnya yang berbeda-beda. Kalau dinamakan ini di kehidupan di dunia atau dunia fana, itu kita bisa hitung dalam satuan tahun. Jadi sesuai dengan umur kita saat kita berpulang itu berapa tahun. Jadi kan relatif kita bisa lihat dalam umur dalam berapa jumlah satuan tahun tersebut. Namun setelah ini kan meninggal. Nah, meninggal itu merupakan permulaan atau bukan melalui journey ke kehidupan selanjutnya. Ini misalkan ini ya, kita meninggalnya. Ini perjalanan ke selanjutnya. Nah, pertanyaannya yang cukup yang bisa menjadi refleksi ke kita semua, berapa, kalau tadi kita misalkan hidup misalkan ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun, 68 tahun, dan itu hanya contoh. Nah, sekarang bagaimana dengan hidup kita setelah meninggal? Yang bisa dikatakan kekekalan. Kita semua tidak tahu, ataupun tidak bisa memperkirakan berapa lamanya, tapi kita mengatakan itu adalah
kekekalan, kekal, tidak seperti dunia fana yang ada batasnya. Kekekalan itu tak terhingga, tak terhingga. Nah, dari penggambaran ini saya ingin kita sama-sama refleksi bahwa kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk di dunia fana ini. Sibuk itu artinya memikirkan dunia fana, tetapi kehidupan, bagaimana kehidupan kita setelah kita berpulang itu kita nggak mempersiapkan selama kita berada di dunia fana. Itu yang mungkin menjadi hal yang perlu kita apa namanya, kita hal yang perlu kita renungkan. Dan itu keberadaan Tuhan selama kita di dunia, itu keberadaan Tuhan itu membuat kita, yang kemarin sempat saya singgung, yang namanya iman ataupun kita mengimani. Itu iman itu bagaimana kita mengerti, memahami apa rencana Tuhan, rencana Tuhan, sesuatu yang namanya rencana ya, sesuatu yang belum terjadi, tapi kita bisa memahami, kita mengimani, di mana kalau orang-orang mungkin orang-orang yang biasanya mengandalkan logika, secara manusia tidak bisa untuk memikirkan hal yang kekal itu, yang setelah kematian itu. Artinya secara logika nggak nyampe. Dan itu memang secara sisi manusiawi kita memang terbatas seperti itu. Makanya kemarin sempat saya singgung bahwa iman itu lebih dari apa yang bisa dijangkau oleh logika. Karena apa? Karena kita manusia, logika kita itu terbatas. Dan bagaimana mungkin logika kita itu bisa memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dengan kemampuan logika kita. Makanya Tuhan memberi hikmat lewat hubungan kita yang pribadi dengan Tuhan, melalui kita dekat dengan Tuhan itu, kita mengimani dan kita mempersiapkan, kita mengimani dan kita mempersiapkan perjalanan kita setelah kematian atau meninggalkan dunia fana ini. Sehingga dengan kita mempersiapkan dan kita berdekat dengan Tuhan, yang kemarin saya katakan, Tuhan itu memberi kesempatan kita mempunyai hubungan pribadi, dan kita bisa dengan iman Tuhan, kita tahu apa yang menjadi hikmat Tuhan dan sebagainya, sehingga kita menghadapi kematian itu kita tidak takut atau tidak gentar. Dan apa yang menjadi kehidupan beyond yang jauh, karena kita punya Tuhan yang pencipta segala sesuatu itu. Tuhan yang memberitakan rencananya untuk anak-anaknya, orang percaya kepadanya, akan disediakan tempat atau surga di rumah Bapa. Itu membuat kita orang yang percaya pada Tuhan dengan mengimani itu tidak gentar melalui proses-proses, karena kalau dilihat apa yang ada di dunia fana itu punya rentang yang terbatas dibandingkan rentang setelah kehidupan, setelah kematian. Itu rentangnya tidak terbatas. Makanya rentang tidak terbatas, kehidupan setelah kematian itu bicara dengan kekekalan. Kekekalan itu terkait ada dua, kehidupan yang kekal di surga dan kematian kekal di neraka. Jadi tinggal pilihannya yang mana bagi masing-masing pribadi. Apakah kita sudah mempersiapkan selama kita berada di dunia ini? Karena setiap pribadi demi pribadi itu, kehidupan itu merupakan otoritas Tuhan. Kapan dia dipanggil, umur dia dipanggil berapa, di mana, dan bagaimana, itu semua kita tidak tahu. Tapi yang dengan refleksi ataupun ini bisa ini menjadi bagian untuk renungan kita bisa mempersiapkan untuk sesuatu setelah kematian yang begitu tak terhingga itu. Itu aja sih. Dan ini yang menguatkan saya bahwa apa yang dialami saat ini selama di dunia, dan Tuhan juga memberi hikmat tentang kehidupan setelah itu, membuat ada damai sejahtera, ada sukacita, hikmat Tuhan yang
yang yang saya imani itu, yang membuat bisa melewati atau menjalani tantangan-tantangan yang tidak ringan, bahkan untuk sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi maksudnya begini, bukan berarti kita sok tahu ataupun berarti kita sok yakin maksudnya gini. Kita takabur gitu kan. Oh, pokoknya takabur untuk ini. Itu kenapa berpasrah penuh pada Tuhan itu menjadi utama gitu kan. Ibaratnya kalau mau saya kasih gambaran ya, kalau masih gambaran tentang mengimani ya. Banyak orang misalkan gini, ini cerita ilustrasi ya. Ada ilustrasi, ada pemain akrobat dengan di suatu niagara. Jadi ini tebing, terus kemudian ada tali, ada sepeda roda satu yang meniti tali itu, yang dimainkan oleh suatu pemain akrobat yang sangat terkenal. Dan diantara semua yang lihat itu sudah tahu persis bahwa pemain akrobat ini mampu dan kemampuannya itu sudah diakui. Mereka percaya bahwa ini pemain akrobat yang bisa melewati, ya. Nah, sudah dan dibuktikan pemain akrobatnya itu melewati 2 kali pulang pergi dari satu titik ke titik. Kemudian pemain akrobat itu meminta salah satu penonton mana yang mau sukarela untuk mengikut di atas. Mereka semua kan tahu dan percaya pemain akrobat itu mampu. Namun saat diminta tidak ada yang berani. Ternyata ada satu anak kecil yang berani dan dia langsung naik dan muter melewati gitu. Anak kecil ya, ini diilustrasi aja. Nah, secara logika mereka percaya bahwa si pemain akrobat itu mampu untuk melewati dari titik A ke titik B dan kembali di antara 2 tebing, di bawahnya jurang. Nah, tapi mereka cuma percaya, oh iya saya percaya kalau dia mampu. Tapi begitu diminta atau diberi tantangan, kamu berani nggak kalau kamu percaya ikut sama aku di pundaknya oleh pemain akrobatnya? Nggak ada yang berani. Yang berani itu hanya anaknya. Ternyata setelah dicari tahu kenapa kok anak itu berani ya, secara logika nggak seorang anak bisa dengan penuh keberanian itu dibandingkan mereka yang dewasa yang memikirkan dengan cukup dengan segala berbagai sudut pandang, berbagai segi. Nah, ternyata anak itu adalah anak dari pemain akrobat itu sendiri. Anak itu sudah berhubungan dekat dengan pemain akrobatnya di kesehariannya sehingga begitu dekat dan dia begitu tahu kemampuan, bukan hanya percaya kemampuan, dan dia mengimani bahwa ayahnya itu punya kemampuan dan ayahnya tidak akan mencelakakannya. Dan dia mengimani. Secara kalau dia mikir mungkin takut, tapi dia percaya, dia mengimani sesuatu yang belum dijalankan, tapi dia mengimani. Nah, itu mengimani sebetulnya. Tapi mengimani itu sesuatu yang beyond, yang saya kembalikan untuk berkaitan dengan Sang Pencipta, rencana Sang Pencipta. Pikiran atau logika kita tuh nggak sampai atau terbatas untuk bisa memahami rencana hikmat dari Sang Pencipta atau Tuhan. Namun jika kita dekat padanya, apalagi Tuhan untuk orang-orang yang percaya padanya, Tuhan adalah sosok Bapa terhadap yang sayang kepada anak-anaknya, dan anaknya yang lama-lama tahu, oh Bapakku menyayangi, penuh kasih dan tidak akan mencelakakan. Dan aku mengimani, aku pokoknya ikut, Bapakku nggak akan pernah, Sang Bapa tidak akan pernah mencelakakan ataupun aku tidak pernah kekhawatiran, aku berserah penuh. Sebetulnya gambarannya seperti itu sih. Nah, kemudian saya juga mau ada, bentar ya, ini kalau sudah. Nah, untuk lagu berikutnya ini
ada satu lagu yang yang terkait dengan istri saya. Jadi saya dengan istri saya itu sebelum Tuhan pertemukan kembali itu sekitar sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun itu tidak kontak atau tidak putus hubungan ataupun tidak berhubungan ataupun tidak menjalani kehidupannya masing-masing setelah sebelumnya pernah sekolah di sekolah yang sama gitu kan. Dan juga itu terkait dengan waktu itu, ini mungkin saya nyanyi dulu aja ya. Bentar ya. Bentar. Betapa sayangku, bentar ya. Betapa sayangku engkau tahu. Kukira kau pun begitu. Namun sayang, adalah sesuatu antara engkau dan aku. Di antara hatiku terbentang dinding yang tinggi. Tak satu jua jendela di sana agar ku memandangimu. Poinnya mungkin di sini ya, di lagu ini, di antara hatimu, terbentang dinding yang tinggi. Jadi di antara hatimu dan hatiku terbentang dinding yang tinggi. Nah, ini lagu yang dinyanyikan waktu dulu belum jadi istri saya, dinyanyikan kepada saya. Dan waktu kita sekolah itu saya juga nggak ngerti kenapa dia nyanyi ini. Tapi akhirnya saya mengerti karena itu yang akhirnya kami memutuskan memang kami tidak bisa berjalan bersama karena ada perbedaan kepercayaan di antara kami gitu kan. Jadi akhirnya 7 tahun berpisah dan menjalani kehidupannya masing-masing karena tahu memang tidak bersatu, tidak akan dinding itu, ada dinding yang membuat hambatan untuk bersatu gitu kan. Nah, setelah 7 tahun berikutnya Tuhan mempertemukan kami dalam kasih-Nya. Dan ya surprise karena dinding itu sudah tidak ada lagi. Dan saya surprise bahwa istri saya ternyata sudah beraktif dalam pelayanan ataupun termasuk paduan suara di gereja di berbagai kota, karena istri saya kan sempat pindah, waktu itu belum jadi istri saya, sempat pindah dari satu kota ke kota lain untuk pindah karena tugas ataupun dinas. Dan yaitu Tuhan bukakan jalan untuk kita bersama. Sudah tidak ada dinding yang memisahkan. Dan itu yang membuat saya teringat, lagu ini membuat saya teringat bahwa ya Tuhan sudah mempersatukan dari awal. Tuhan menyertai sampai akhir hayatnya untuk sama-sama bersama-sama untuk bersama-sama Tuhan dalam pada kehidupan kekal. Jadi saya
Itu kan kayak menjadi refleksi yang tadi kehidupannya yang saya bilang tadi, kehidupan di dunia itu yang singkat. Tapi kadang kan kita nggak pernah memikirkan bahwa sesuatu yang dulu ternyata ada relasinya dengan sekarang. Dan itulah Tuhan. Tuhan itu punya, itulah kekuasaannya, sehingga Tuhan punya rencana dari awal sampai akhirnya, dan semua baru kita melihat itu satu potret yang lengkap setelah kita melihat dari sisi akhir, dan kita mulai kembali melihat dari perjalanan dari kehidupan itu. Itu mengapa bahwa masa lalu itu menjadi bagian dari hidup kita, dan biarlah seberapa masa lalu itu kita serahkan pada Tuhan, seberapa kondisinya masa lalu kita serahkan pada Tuhan, nanti Tuhan yang menyertai kita, dan hikmat Tuhan yang membentuk kehidupan kita berikutnya gitu. Bagaimanapun kalau kita harus kita punya komitmen bahwa kehidupan sekarang itu harus lebih baik dari kemarin, kehidupan yang akan datang atau besok lusa harus kehidupan lebih baik dari sekarang, dan sebagainya. Itu sebagai wujud tekad, dan juga dalam doa kita kepada Tuhan, mohon pimpinannya dan segala sesuatu itu. Nah, sebelum untuk pada akhirnya sih, maksudnya pada akhir sesi ini, saya tetap bahwa bagaimanapun pengalaman ataupun tantangan hidup yang kita hadapi begitu yang tidak ringan atau tidak mudah itu, namun kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, atau ibaratnya kalau kita melekat pada sumber kehidupan itu, artinya kalau mau saya gambar, kalau kita mau pakai ilustrasi, misalkan ini dahan, dan itu lepas dari batangnya, maka dahan itu akan nggak mendapatkan pasokan kehidupan atau pasokan air untuk bertumbuh, oksigen ataupun segala sesuatunya dari batang atau core dari pohon itu. Itu pun juga sama seperti kita, apabila kita tidak melekat pada sumber kehidupan kita yang merupakan Sang Pencipta, kita juga akan tidak mempunyai tidak dengan kita tidak merasakan kekuatan, kebesaran, kekuasaannya Tuhan. Jadi kalau mungkin saya buat singkat ya, Tuhan itu H2B2S, Allah Bapa yang di surga yang saya percayai itu hidup. Itu hidup. Terus hidup itu artinya apa? Di dunia pun kita mengalami keberadaan eksistensinya yang menyertai kita, sehingga bukan sesuatu yang ada dan menyertai, yang terasa hidup gitu loh. Benar-benar peran eksistensinya hidup. Terus yang kedua, hebat itu karena melakukan perkara-perkara yang extraordinary, yang kadang-kadang tadi secara iman, secara logika kita nggak masuk tuh. Makanya kita tahu ada namanya mujizat. Secara pemikiran kita atau rencana kita di luar rencana atau pemikiran kita, tetapi Tuhan beri kesempatan mujizat, berkat Tuhan yang melimpah lewat sesuatu yang kadang-kadang tidak kita pikirkan atau kita tidak duga. Itu Tuhan yang hebat. Terus B2 itu, B yang pertama itu Tuhan itu baik. Tuhan itu baik itu apa? Tuhan itu mengasihi kita yang secara naluri itu sebetulnya udah penuh punya dosa gitu kan. Yang secara naluri itu maksudnya punya dosa itu maksudnya gini, kita tuh tidak bisa 100% tanpa dosa gitu. Naluri kita tuh ada terkait. Nah, makanya kita perlu Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang datang
untuk menebus dosa kita di dunia ini. Dengan pengenalannya itu membuat kita mengenal keberadaannya, Tuhan itu memberi teladannya, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi. Itu yang di poin yang baik. Dan yang kedua, B-nya itu Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Makanya terkait dengan hubungan kemampuan melakukan sesuatu yang extraordinary, yang luar biasa, yang menakjubkan, yang hebat, yang di luar pemikiran dan kemampuan kita. Dan yang S itu adalah Tuhan itu support system kita. Tuhan itu yang mendukung kita. Makanya tadi kan ada lagu-lagunya yang nanti akan saya nyanyikan untuk yang berikutnya. Itu kan lagu bahwa Tuhan itu adalah strong foundation, landasan yang kuat. Karena Tuhan itu support system kita. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan akan menjadi landasan kita untuk berpijak, untuk tetap kuat. Dan Tuhan berikan ke kita itu, saya singkat itu hadis atau hadis gitu ya. Hanya itu tuh hikmat itu yang tadi Tuhan beri sesuatu yang mungkin secara pemikiran kita nggak bisa menjangkau, tapi dalam kehidupan roh ada iman, kita mengiman, karena kita kehidupan roh itu kita punya iman yang kita bisa mengerti, oh ini hikmat Tuhan. Sesuatu yang tadi saya bilang, sesuatu dalam kehidupan yang setelah kematian atau selama kita atau belum kita masih belum terjadi itu, ataupun sesuatu yang sudah terjadi, tapi kita kan pertanyaan seperti tadi yang saya sempat sesi untuk menceritakan pengalaman yang misalkan saya bertanya kenapa Tuhan, mengapa ini ya, dan di situ Tuhan beri hikmat, oh ini gini begini, ini begini, oh iya Tuhan, itu membuat damai sejahtera, itu hikmat. Makanya yang kedua D-nya dis-nya itu damai sejahtera. Terus I-nya itu iman. Makanya iman itu tadi kan dari cerita kita ngobrol itu tidak terlepas dari iman. Terus kemudian sukacita itu artinya ya dengan ada iman kita merasakan sukacita, sehingga kesedihan apapun itu kita nggak sampai tertenggelam dalam kesedihan. Makanya tadi kan sempat saya ceritakan, secara manusiawi kita misalkan ada hal yang membuat kita sedih, karena itu kita wajar, namun jangan terus tenggelam dalam kesedihan, karena ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu. Dan yang terakhir ada kasih ini yang memampukan. Kasih ini adalah kasih yang kita belajar dari teladan dari Allah yang mengasihi kita yang penuh dosa, yang punya dosa, dan makanya keberadaannya datang yang kita kenal dengan dalam Yesus Kristus, Tuhan yang juga hadir untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Itu karena kasihnya yang kita imani. Secara logika itu kok bisa ya? Nggak mungkin lah, masa dia mau untuk mengorbankan dirinya. Tapi kembali ke tadi, bahwa hikmat, kita bisa, kalau kita punya hikmat, kita secara roh, kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Oh iya. Nah, sehingga kalau kembali ke tadi bicara ke kasih, itu menjadi teladan bagi, apalagi keberadaan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa, kemudian bangkit berkemenangan untuk mengalahkan maut dan dosa. Karena dia ada Tuhan, kita belajar dalam kehidupannya selama kita mengenal sosok Tuhan dengan penuh kasih dan sebagainya. Makanya kan ada beberapa ayat, misalkan di Lukas 6 ayat 35, itu konteksnya juga sama tentang kasihlah siapa yang memusuhimu, gitu kan. Itu kan pemahaman yang di luar logika kan. Gimana mau mengasihi orang yang ngeselin, yang mau mencelakai atau pokoknya memusuhi dan sebagainya. Tapi disitulah belajar kasih, karena Tuhan pun secara kondisi kita pun sebetulnya karena kita sudah berdosa, dia kan juga nggak perlu mengasihi, apalagi kita ada yang
pokoknya udah banyak yang melakukan hal yang tidak berkenan padanya gitu kan. Tapi karena Tuhan mengasihi kepada saya yang berdosa, yang sebagaimana manusia punya naluri atau punya terkait tentang secara manusia melakukan hal yang mungkin ada yang tidak berkenan pada Tuhan atau berdosa dan sebagainya. Tapi Tuhan mengasihi saya. Dan Tuhan mengajarkan, Tuhan meminta juga memberi kesempatan untuk mengasihi ke orang yang melakukan hal yang tidak mengasihi, untuk kepada orang yang mungkin tidak melakukan hal yang tidak berkenan pada kita. Itu inti dari kasih. Itu satu. Dan yang kedua, kita juga memberi kesempatan orang itu untuk misalkan orang melakukan hal yang salah ataupun udah ngeselin dan sebagainya, udah beberapa kali, terus akhirnya orang bilang, oh iya dah, aku pengen berubah. Ya kita bantu sama-sama untuk berubah ke arah lebih baik. Jadi beri kesempatan gitu loh maksudnya. Sama seperti Tuhan juga beri kesempatan ke manusia sampai pada titik akhir dia dipanggil itu, Tuhan masih kasih kesempatan. Dan itu bentuk dari kasih. Dan ini bukan mungkin ya, saya berharap ini menjadi bermanfaat dan menjadi renungan ataupun inspirasi bagi kita semua. Dan lewat beberapa lagu yang sudah kita yang sempat saya singgung, itu juga kalau saya mendapatkan berkat atau manfaat dari lagu ini ataupun dari pengalaman ini, saya juga berharap kita semua bisa, yang tidak harus mengalaminya, bisa belajar banyak dari situ.